Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis TOEFL dan agar kita bisa membedakan dan menyesuaikan kira-kira jenis TOEFL yang mana yang saya harus ambil. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang masing-masing jenis TOEFL, kita sebaiknya memahami dulu TOEFL itu apa sih gitu ya. Jadi TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language atau tes proficiency atau kemahiran berbahasa Inggris. Sederhananya, seberapa fasih kita berbahasa Inggris atau seberapa tinggi kemampuan berbahasa Inggris kita itu bisa dilihat atau terefleksikan dari seberapa skor TOEFL kita. Kalau skor TOEFL kita tinggi, ya artinya atau asumsinya itu kemampuan berbahasa Inggris kita juga tinggi. Masalah apakah skor TOEFL itu akurat menggambarkan kemampuan berbahasa Inggris kita, itu hal yang berbeda, bisa diperdebatkan ya. Oke, jadi sekali lagi TOEFL itu adalah salah satu certified test untuk mengukur kemampuan kita berbahasa Inggris. Apakah TOEFL itu hanya satu-satunya certified test untuk menguji kemahiran kita berbahasa Inggris? Jawabannya tidak, karena ada juga tes yang lain, misalkan kayak TOEIC, kemudian PTA, kemudian ada juga IELTS ya. TOEFL itu diproduksi oleh sebuah lembaga bernama ITS. Oke. Nah, ITS ini adalah Educational Testing Service, sebuah enterprise atau company atau perusahaan asal Amerika Serikat yang memang concern memproduksi instrumen-instrumen untuk mengukur capaian atau kemampuan akademik mahasiswa baik di Amerika, karena perusahaan ini adalah sudah multinasional gitu ya, berarti dia juga dipakai di belahan dunia yang lain. Selain TOEFL, dia juga memproduksi GRE atau GMAT ya, ya kayak TPA lah ya sederhananya mungkin kalau kita di Indonesia. Oke, kita cukup bahas sejarah dari TOEFL itu. Oh, by the way, ya karena diproduksi oleh ITS dan ITS ini adalah perusahaan Amerika, TOEFL ini sangat American sentris gitu ya. Jadi aksen yang digunakan ketika listening, kemudian speaking, kemudian ketika writing nanti ya penulisannya semua itu American English, pakai standar Amerika. Oke. ITS itu memproduksi 3 jenis TOEFL, ada PBT, CBT, IBT. Yang PBT ini adalah yang paper based test, jadi dia ini berbasis kertas dan diisinya tanpa pakai pensil gitu. Artinya ini tulis tangan, kemudian ini adalah komputer, ini internet. Dan kalau yang CBT ini udah nggak diuji lagi gitu ya, udah nggak diselenggarakan lagi oleh ITS. Jadi kalau teman-teman mau ambil tes CBT itu sudah nggak ada. Jadi ngapain kursus CBT kalau memang nggak ada gitu ya. Jadi sekarang itu yang masih eksis itu hanya 2, PBT sama IBT. Jadi kita akan membahas, mengkomparasikan apa sih bedanya antara kedua jenis TOEFL ini. Dan ya sebenarnya yang paling lazim kalau kita berbicara TOEFL saat ini sebenarnya IBT ya. Jadi kalau teman-teman nyari atau browsing di internet, baik di googling gitu ya maupun di YouTube, nanti itu kalau nyari ini gitu ya referensi TOEFL, kebanyakan teman-teman itu akan dirujuknya untuk IBT bukan untuk PBT, karena ITS itu sendiri berencana untuk menghapus ini ya PBT, artinya nggak menyelenggarakan lagi. Cuma di beberapa negara yang koneksi internetnya itu masih tidak secepat di negara-negara maju, ini PBT ini masih ada dan tetap diselenggarakan, termasuk di Indonesia. Oke, PBT sekali lagi itu berbeda dengan IBT dari beberapa hal ya, dalam beberapa segi. Pertama, format tesnya. Kedua, dari segi skornya. Kemudian durasi tes juga sangat berbeda. Oke, PBT karena dia paper, sekali lagi ketika kita mengerjakan harus menggunakan pensil dan kertas strict ya, itu. Sementara ini berbasis komputer. Kemudian kedua, dari segi skor, range skor gitu ya. Jadi kalau PBT itu skor terendah adalah 310, artinya sekedar duduk saja, daftar gitu ya, bayar tesnya, duduk, di situ skornya langsung 310. Jadi ya kalau ada yang bilang, oke, skor TOEFL saya 310, nah itu sebenarnya skor duduk aja gitu ya. Jadi skor terendah sekali lagi itu adalah 310, sementara skor tertinggi itu 677. Sementara kalau IBT itu skor terendahnya adalah 0 ya. Jadi skor tertingginya itu 120. Jadi itu perbedaan range range scoring ya antara PBT sama IBT. Ketiga, dia juga berbeda dari segi format atau apa yang diuji. Di PBT itu ada 4 sesi, di IBT juga sama sebenarnya ada 4 sesi. Kita ke PBT dulu. PBT itu ada 4 sesi. Yang pertama itu adalah listening comprehension ya, atau menyimak ya. Nah, di Minima ini atau listening ini dibagi menjadi 3 parts atau 3 bagian. Yang pertama adalah part A. Jadi di part A ini biasanya adalah short dialog.
Jadi nanti ada percakapan pendek, kemudian setelah percakapan diikuti oleh satu soal. Kemudian untuk nomor 2 ada percakapan lagi, diikuti oleh soal lagi, dan begitu seterusnya. Sementara untuk part B itu adalah extended conversations, jadi dia lebih panjang dari part A, ya. Kemudian soal satu percakapan karena lebih panjang itu diikuti oleh 4 soal. Jadi satu percakapan 4 soal. Itu bedanya antara part A sama part B. Sama-sama conversation sih sebenarnya. Oke, sementara part C itu sedikit berbeda, ya, berbeda dari part A sama part B. Kalau ini adalah dialog, artinya 2 orang, melibatkan 2 orang. Kalau part C itu monolog, ya. Jadi biasanya ada lecture, ya, ada dosen menyampaikan kuliahnya, ya, durasinya 1 sampai 1 menit setengah. Kemudian setelah itu satu lecture atau satu short monolog itu diikuti oleh 4 pertanyaan. Jadi itu listening comprehension-nya. Kemudian jumlah soalnya itu ada 50 soal, ya, ada 50 buah butir soal. Kemudian durasinya itu tergantung audionya. Kalau panjang, ya akan panjang durasi tesnya, tapi biasanya range-nya antara 30 sampai 35 menit. Oke, yang kedua atau sesi kedua di PBT itu adalah structure and written expression atau biasa kita sebutnya sebagai grammar gitu ya. Nah, SWE ini dibagi menjadi 2 bagian, ada structure sama ada written expression. Yang structure itu dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Dan di sini itu kita sentence completion, artinya kita melengkapi kalimat yang rumpang dengan memilih dari A, B, atau C, atau D gitu ya. Sementara dari nomor 16 sampai dengan nomor 40 itu adalah written expression ya. Nah, di written expression ini kita tidak lagi mengkomplit atau melengkapi kalimat yang rumpang, tapi justru kita mengidentifikasi kesalahan. Makanya disebut sebagai error identification. Jadi kita nanti di soalnya ada 4 bagian yang digarisbawahi, kita harus bisa mengidentifikasi yang salah mana dari kalimatnya gitu ya. Karena asumsinya kan ya kalau kita tahu rules atau structure berbahasa Inggris, ya ketika ada yang salah bisa kita benarkan, ketika ada yang benar, ya bukan kita salahkan ya, maksudnya kita lengkapi kebenarannya gitu. Oke, kemudian bagian ketiga itu adalah reading comprehension. Oh ya, SWE itu durasi waktunya adalah 25 menit dan banyak soalnya itu ada 40. Kemudian yang ketiga tadi itu adalah reading comprehension. Jadi di reading ini itu ada 50 butir soal dan durasi waktunya itu sekitar 55 menit. Jadi teman-teman harus menyelesaikan 50 soal itu dalam waktu 55 menit. Dan itu biasanya teksnya lintas disiplin gitu ya, nggak satu disiplin keilmuan. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan teks yang sains, social science, kayak musik, kemudian sastra, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir itu adalah writing. Jadi di PBT itu ada writing, tapi writingnya itu hanya satu yang diminta untuk ditulis. Makanya durasi PBT ini berkisar antara 2,5 sampai 3 jam durasi tesnya. Oke, sementara yang kedua, yang IBT sekarang kita bahas ya. Apa sih bedanya gitu? Nah, IBT itu menguji 4 skill berbahasa, yakni listening, reading, speaking, sama writing. Ya, artinya sama dengan IELTS. Tapi ya, meskipun di sini ada listening, di sini ada listening, di sini ada reading, di sini ada reading juga, tapi formatnya berbeda. Dia listeningnya ini lebih kompleks ketimbang listening PBT. Readingnya juga teksnya itu biasanya lebih panjang-panjang gitu ya, dan lebih kompleks ketimbang yang di PBT. Nah, di speaking dan writingnya misalkan ya, writingnya di IBT itu ada 2 task atau ada 2 tugas yang kita disuruh diselesaikan. Makanya secara durasi ini lebih lama kalau kita ngetes, artinya hampir 4 jam gitu ya. Kalau ini tadi sekitar 3 jaman. Oke, itu perbedaan antara PBT dengan IBT. Tapi kita sering mendengar kalau di Indonesia itu orang menyebut ada namanya TOEFL ITP. Oke. Lalu apa sih ITP ini gitu ya? Oke. ITP itu adalah Institutional Testing Program ya. Sebenarnya kalau di Amerika sana ya, dia diselenggarakan oleh institusi. Jadi kampus sendiri yang menyelenggarakan tesnya. Dan tujuannya itu bukan untuk sumatif, artinya bukan untuk skornya berapa gitu, tapi untuk menilai capaian pembelajarannya. Misalnya ada dosen bahasa Inggris di Amerika sana mau melihat atau mau mengevaluasi pengajarannya dan mau tahu skor mahasiswanya atau siswanya berapa, mereka bisa menggunakan ITP atau Institutional Testing Program, dan sertifikatnya ya otomatis berbeda. Sekali lagi, kalau PBT dan IBT itu diselenggarakan langsung oleh ITS. Kalau ITP yang menyelenggarakan adalah institusinya atau kampus dan lembaga-lembaga lokalnya. Nah, tapi ITP ini berbeda kasusnya ya ketika dibawa ke Asia, termasuk ke Indonesia. Jadi konon katanya ya, sejarahnya
Waktu itu TOEFL ini sangat populer ya, kemudian banyak orang yang ingin studi ke Amerika dan TOEFL adalah menjadi persyaratannya. Akhirnya banyak orang tidak bisa mengakses PBT sama IBT ini karena harus datang ke Amerika dan daftar ke ITS. Nah, untuk memudahkan itu diselenggarakanlah ITP. Sehingga untuk konteks Asia dan Indonesia ya, ITP ini lebih ya statusnya itu ketimbang ITP yang sekarang ada di Amerika Serikat sana. Itulah kenapa akhirnya di Indonesia ketika orang menyebut TOEFL ya hampir yang terbayang di benaknya itu bukan ini, tapi ini. Oke. Orang selalu memaksudkan TOEFL itu adalah ITP. Nah, sekali lagi ITP itu diterima kalau di Indonesia kalau mau masuk ke kampus misalnya ke perguruan tinggi, program magisternya, kemudian wisuda untuk program S1, kemudian ke jenjang doktorat. Bahkan untuk tes CPNS, kemudian beberapa lowongan kerja di BUMN atau perusahaan swasta, itu menerima yang ITP. Termasuk kalau teman-teman mau apply scholarship, baik scholarship yang di-provide oleh pemerintah Indonesia seperti LPDP, kemudian ataupun ya beasiswa yang langsung diberikan oleh negara lain, misalkan kayak Amerika, kemudian Fulbright gitu ya, kemudian ada Australia World Scholarship yang kayak di Australia, kemudian Chevening dari pemerintah Inggris, itu masih menerima TOEFL ITP. Tapi konsekuensinya adalah nanti ketika teman-teman akan apply ke kampusnya, misalkan mau masuk ke Cambridge, mau masuk ke mana gitu ya, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Australia atau Malaysia, pasti akan diminta uluk tes IBT atau PBT. Jadi sekali lagi ITP ini di Indonesia itu masih sangat berlaku. Tapi kedua ya, kebanyakan orang mengasumsikan di Indonesia itu PBT sama ITP ini sama. Nanti akan saya perlihatkan ya, apa sih kenapa orang banyak berasumsi sama gitu ya. Memang ini ITP ini ya paper juga ya, format tesnya paper, tapi ada perbedaannya. Jadi sebenarnya kalau di Amerika itu soal yang digunakan untuk ITP ini adalah soal bekas PBT. Jadi misalkan bulan ini nih ITS menyelenggarakan PBT. Nah, kemudian bekas soalnya itu bisa kepake untuk ITP ya. Tapi ada minusnya. Minusnya adalah di ITP ini sekali lagi dia nggak ada writingnya. Itu perbedaan antara PBT sama ITP. Di ITP itu tidak ada writing, jadi hanya 3 sesi. Listening comprehension, structure and written expression, kemudian reading. Udah, itu aja. Oke, jadi nggak ada writingnya. Ketiga gitu ya. Ketiga apa keempat sih gitu. Ya, anggap aja kita ketiga. Oke, lalu siapa sih penyelenggaranya ITP kalau di Indonesia gitu ya? Nah, di Indonesia ya, ITS itu menunjuk sebuah lembaga. Ada namanya AIIF gitu ya. Indonesian International Education Foundation. Jadi itu yang memegang lisensi untuk menyelenggarakan ITP di Indonesia. Ini lembaga berbasis di Jakarta. Jadi dia mendapatkan lisensi langsung untuk ITS menyelenggarakan ITP di Indonesia. Nah, untuk memudahkan orang-orang yang ada di daerah, misalkan ya, masa orang yang dari Papua, kemudian dari NTB, NTT, atau yang Kalimantan, Sulawesi, ketika mau tes ITP harus ke Jakarta misalkan ya, jauh banget kan, dan ya jelas time consuming, kemudian juga dia budgetnya akan bertambah gitu ya. Tes ITP-nya sih cuma 300, tapi ongkos pesawat, kemudian ongkos hotel dan sebagainya. Nah, ITP inilah ITP. Kemudian IIF ini kemudian berjejaring atau bekerja sama dengan lembaga kursus atau lembaga pusat bahasa di daerah-daerah yang memenuhi standar mereka untuk menyelenggarakan tes ITP. Makanya tes center untuk ITP ini ada di berbagai macam daerah. Biasanya sih dia bekerja sama dengan kampus ya, pusat bahasa kampus yang memiliki tempat yang representatif untuk menyelenggarakan tes ITP. Jadi nanti akan diakses ya pusat bahasa itu oleh AIIF apakah dia memenuhi persyaratan apa tidak. Ya termasuk lembaga kursus juga kalau sudah memenuhi persyaratan dia bisa menjadi penyelenggara ITP. Jadi itu basically perbedaan antara PBT, IBT, dan ITP. Saya harap teman-teman mulai memahami perbedaan antara masing-masing, kemudian bisa memutuskan kira-kira kebutuhan saya apa. Oke. Kalau kebutuhannya sekedar untuk saya butuh sertifikat tunggal untuk wisuda, untuk daftar S2 misalkan di dalam negeri, atau untuk apply beasiswa, ya ITP ini cukup, dan ini juga cukup murah gitu ya. Kalau nggak salah sekarang mungkin sekitar 500-an. Kalau PBT ya itu harus daftar langsung ke website ITS, IBT juga sama harus daftar langsung ke website ITS, dan ini cukup mahal ya, di atas 1 juta, ini di atas 2 juta, mungkin sekarang menyentuh 3 juta.
Jadi sekali lagi itu maksud saya adalah teman-teman bisa memutuskan kira-kira yang teman-teman butuhkan itu apa? PBT, IBT, atau ITP. Sehingga ya bisa lebih efektif, satu, lebih efektif dari sisi belajarnya, kemudian kedua, lebih efisien dari sisi anggaran, baik anggaran untuk belajarnya maupun anggaran untuk tesnya. Oke, so